Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kompleks yang mengenai definisi, kemudian bagian real, imajiner, kemudian kita memandang fungsi kompleks itu sebagai suatu pemetaan ya. Oke, nah di sini direview terlebih dahulu mengenai fungsi ya. Kalau fungsi itu dari A ke B, misalkan fungsinya F, artinya apa? F itu memasangkan setiap anggota dari A, memasangkan setiap anggota dari A ke tepat satu anggota dari B ini. Nah, kemudian ada fungsi bernilai real, yaitu ketika apa? Input dan outputnya itu sama-sama bilangan real. Nah, di sini ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsi yang ketika input dan outputnya itu merupakan bilangan kompleks. Yang seperti ini namanya adalah fungsi kompleks. Nah, di sini kalau misalkan saya punya F ya, F ini adalah fungsi dari A ke B ya, fungsi dari A ke B, kemudian artinya apa? Di situ F memasangkan A ke B ya, jadi ada A kecil elemen A ke B kecil elemen B, maka B-nya di sini, B ini disebut sebagai peta dari A oleh F, atau nilai F di A itu ditulis dengan B ini. Nah, selanjutnya ada himpunan inputnya, itu namanya domain. Oke, kemudian dilambangkan dengan domain seperti ini. Kemudian petanya, peta dari A itu disebut sebagai outputnya, atau yang sering disebut sebagai ringnya atau daerah hasil ya, dinotasikan dengan seperti ini. Saya rasa semua sudah oke kalau masalah ini. Nah, ini sekarang coba kita lihat apa itu fungsi kompleks ya. Tadi sudah dikatakan bahwasanya fungsi kompleks berarti fungsi dari kompleks ke kompleks ya. Atau bisa juga secara formal ditulis seperti ini, fungsi yang domain dan range-nya itu merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Itu namanya fungsi kompleks. Nah, nanti kedepannya kita akan menggunakan ini fungsi FGH ya, untuk menyatakan fungsi kompleks. Inputnya dinyatakan dalam variabel Z, sedangkan outputnya dinyatakan dalam bentuk W, di mana W itu adalah FZ. Selanjutnya, kalau saya punya notasi Y itu sama dengan Fx, artinya saya berbicara pada bilangan real di sini ya. Jadi bilangannya X-nya itu bilangan real, kemudian Y-nya di sini dia juga bilangan real. Jadi fungsi dalam real tetap kita gunakan untuk pembahasan fungsi kompleks ini. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira bagaimana ini. Kalau misalkan saya punya FZ-nya itu adalah Z kuadrat min 2 plus IZ, itu kita diminta menentukan nilainya pada titik I dan I plus 1. Jadi gimana kalau Z-nya itu sama dengan I, kemudian Z-nya itu sama dengan 1 plus I. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Begitu juga yang ini, ketika GZ-nya itu Z plus 2 kali bagian real dari Z pada titik ini, I dan 2 min 3I. Nah, di sini tadi kan FZ, Z-nya sama dengan I, berarti di sini FI. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, berarti I kuadrat min 2 plus I kali I. Kenapa? Karena Z-nya tadi I ya. Nah, di sini I kuadrat itu tidak lain adalah min 1, kemudian min 2I, ini pakai sifat distributif ya. 2 kali I, kemudian di sini negatif, berarti min 2I. I kali I itu min 1, tapi karena ada tanda negatif di sini, berarti tandanya di sini jadi positif. Nah, ini saling habis. Sisanya adalah min 2I ini. Kemudian bagaimana untuk 1 plus I? F 1 plus I bentuknya ini berarti 1 plus I kuadrat dikurangi 2 plus I kali 1 plus I. Yang di depan jadi apa ini? Nah, ini saya rasa bisa dijabarkan sendiri ya. Nanti hasil akhirnya itu adalah min 1 min I. Nah, ini yang kedua juga sama caranya. Ini yang perlu saya tegaskan adalah ketika di situ Z-nya itu sama dengan I, sementara di sini ada bagian real dari Z ya. Z itu sendiri bisa saya tulis sebagai, kalau I berarti 0 plus I kali 1. Berarti
bagian real Z-nya berapa? Bagian real Z-nya adalah 0. Oke, makanya di sini dapat real Z-nya dia sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya saya rasa yang ini bisa dicek sendiri, ini hanya perhitungan aljabar saja, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini bagian real dan bagian imajiner dari fungsi kompleks. Jadi misalkan saya punya bilangan awalnya itu Z sama dengan X plus Y. Kemudian saya mau memetakan Z ini dengan fungsi FZ ini. Nah, nanti hasilnya, petanya itu adalah ini, W, di mana W itu saya nyatakan dalam bentuk U plus IV, ya. Nah, di sini misal didefinisikan fungsi kompleksnya. Ini yang digunakan untuk memetakannya adalah Z kuadrat. Jadi saya punya W sama dengan FZ. Sementara kita ingat bahwasanya Z itu ini. Z itu adalah X plus Y. Jadi kita ganti Z dengan X plus Y. Nah, ini karena tadi W-nya itu Z kuadrat ya, atau di sini FZ-nya itu tidak lain adalah Z kuadrat berarti. Berarti di sini saya punya X plus Y dikuadratkan dapat X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI. Ini bisa saya buat dalam bentuk dalam bentuk U plus IV ya, dimana ini adalah U-nya, kemudian koefisien dari I-nya itu adalah sebagai V. Berarti U-nya apa? X kuadrat ini min Y kuadrat, kemudian V-nya apa? 2XY, seperti itu. Dimana U dan V itu fungsi di dalam XY ya, ini nampak jelas saya rasa. Nah, sehingga dapat dituliskan seperti apa? FZ-nya itu sama dengan U dalam XY ditambah IV dalam XY. U XY itu disebut sebagai bagian real dari F, kemudian VXY disebut bagian imajiner dari F. Oke, misal di sini diberikan dua buah fungsi ya, fungsinya itu ada Z kuadrat min 2 plus I kali Z, kemudian di sini GZ-nya adalah Z plus 2 kali real dari Z. Ini sama kayak tadi ya, yang seperti yang sudah kita hitung tadi, fungsi yang di depan tadi. Nah, di sini selalu kita ingat bahwasanya Z itu tidak lain adalah X plus Y. Oke, jadi X itu adalah Z itu adalah X plus Y. Jadi kita masukkan di sini X plus Y kuadrat min 2 plus Y kali X plus Y. Nah, ini setelah dijabarkan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tidak mengandung I di sini. Ini sebagai U-nya, kemudian yang ini sebagai V-nya. Nah, kemudian GZ-nya tadi apa? Z plus 2 kali, nih, 2 kali real Z, bagian real dari Z. Jadi di sini ada X plus Y ditulis biasa, 2 kali bagian real dari X plus Y. Bagian realnya siapa? Ya ini. X-nya ini ya. Kenapa tiba-tiba di sini dapat 3X? Sebenarnya kalau kita jabarkan itu adalah X plus Y gitu ya. 2 ditambah 2 kali bagian realnya tadi apa? 2X. Berarti ini ada X, berarti saya punya 3X plus I kali Y. Nah, ini kenapa bisa dapat seperti itu? Berarti ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Nih. Oke, saya lanjutkan. Ada namanya fungsi eksponensial ya. Ada fungsi eksponensial dalam bilangan kompleks. Nih, saya punya E pangkat Z, itu bisa didefinisikan dalam bentuk seperti ini. E pangkat Z tidak lain adalah E pangkat X cos Y plus I kali E pangkat X sin Y. Fungsi yang seperti ini disebut sebagai fungsi eksponensial kompleks. Nah, dari definisi di atas, bagian real dan bagian imajiner dari fungsi eksponensial kompleks itu adalah apa? Tetap sama kayak yang tadi. Ini adalah bagian realnya, ya, yang di sini. Kemudian yang ini adalah bagian imajinernya atau V-nya. Jadi, untuk mencari nilai W sama dengan E pangkat Z, Z itu dinyatakan dalam bentuk ini, X plus Y, lalu substitusikan nilai X dan Y ke dalam E pangkat Z ini tadi. Ya, jadi tetap dibongkar dulu ya, sehingga bisa kita sendirikan. Oke, kita
lanjutkan untuk contoh fungsi eksponensial ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana bentuk eksponensial atau fungsi eksponensial kompleks ya. Nah, di sini contohnya kita diminta menentukan nilai dari fungsi eksponensial kompleks e pangkat z ya. Ini pada titik z sama dengan 0, z sama dengan i, kemudian z sama dengan 2 plus pi kali i. Nah, sekarang diingat dulu e pangkat z tadi apa? E pangkat x cos y plus i kali e pangkat x sin y. Jadi bisa saya tulis begini, e pangkat z tadi apa? E pangkat x cos y plus i kali e pangkat x sin y. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Di sini untuk z sama dengan 0. Ini kan bisa saya tulis sebagai 0 plus i kali 0 gitu ya. Jadi saya punya x-nya 0, y-nya 0. Maka diperoleh diganti aja x-nya 0. Nah, di sini saya dapatnya ini. Dari situ ya. Kemudian ditambah i e pangkat 0 kali sin 0. Nah, akhirnya dari sini sebenarnya bisa langsung juga sih e pangkat 0. Jadi dia sama dengan 1 gitu ya. Ini mungkin tidak terlalu berperan contoh ini. Coba kita lihat lagi yang contoh kedua coba. Kalau saya punya z itu sama dengan i. Nah, kalau z itu sama dengan i, ini kan bisa saya tulis dalam bentuk 0 plus 1 kali i. Nah, berarti apa? X-nya itu 0, ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya sama dengan 1. Berarti apa? Saya punya E pangkat Z, Z-nya I berarti saya punya E pangkat I, X-nya 0 berarti E pangkat 0 cos Y, Y-nya tadi 1 berarti cos 1. Kemudian ini dan seterusnya plus I kali E pangkat 0 sin 1. Nah, di situ berarti hasilnya ini ya. Ini bisa dihitung pakai kalkulator, jadi bentuk apa? Nilai dari fungsi eksponensial e pangkat z ketika z-nya sama dengan i itu nilainya seperti ini. Nah, yang ketiga, kalau saya punya z-nya itu dalam bentuk 2 plus pi, berarti x-nya itu adalah 2, y-nya sama dengan pi, berarti e pangkat z-nya ya, e pangkat z, ini e maksudnya, itu sama dengan e pangkat 2 plus pi kali i, dia sama dengan e pangkat 2 cos pi ditambah i kali e pangkat 2 sin pi. Diingat cos pi berapa? Cos pi nilainya adalah min 1. Kemudian sin pi nilainya 0. Berarti apa? Di sini min 1. Berarti kan e kuadrat kali min 1 ya. Ditambah i kali e kuadrat kali 0. Berarti ini hasilnya 0. Berarti tinggal di sini. E kuadrat kali min 1. Hasilnya adalah min E kuadrat. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Jadi kalau saya punya Z itu adalah ini ya. R kali cos theta plus I kali sin theta. Ini di pertemuan keberapa? Kedua apa ketiga ya? Udah pernah kita bahas seperti ini. Nah, ini dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial, bentuknya seperti ini. Ini Z itu sama dengan R kali E pangkat I theta. Ya. Oke. Sebagai contoh, kalau misalkan saya punya bilangan kompleksnya itu adalah 3i. Dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Kalau ini, Z-nya 3i. Kemudian dinyatakan dalam bentuk ini. Ya, berarti kenapa bisa seperti ini? Coba dilihat. Cos pi per 2 itu berapa? 0 kan ya di sini. Sini 0. Kemudian sin pi per 2 berapa? 1. Berarti yang di dalam kurung ini nilainya dia adalah 1. Jadi ini merubah dari i ke dalam bentuk kutub. Ya, jadi 3 kali I itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 3 kali cos pi per 2 ditambah I kali sin pi per 2.
Kalau kita kembalikan lagi ke bentuk ini tadi, eksponensial ini ya, berarti bentuknya adalah 3 kali E pangkat I kali Pi per 2. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, ini kan pengambilan argumennya tadi ya, argumennya berapa tadi. Nah, yang perlu diingat, argumen dari suatu bilangan kompleks itu nilainya tidak tunggal. Jadi ada bermacam-macam bentuk. Maksud saya tidak selalu seperti ini. Jadi tetanya tidak harus seperti ini, pi per 2. Oke, nah di sini ada beberapa sifat-sifat eksponensial ya. Tadi yang contoh pertama kita punya E pangkat 0 itu sama dengan 1, kemudian di sini perkalian itu artinya pangkatnya dijumlahkan, kemudian pembagian itu artinya pangkatnya dikurangkan, kemudian di sini perpangkatan ya. Ini bisa berubah menjadi seperti ini, pangkatnya dia perkalian. Saya rasa ini masih tidak jauh berbeda dengan bentuk perpangkatan di bilangan real. Nah, di sini fungsi eksponensial itu bersifat periodik, artinya apa? E pangkat Z plus 2pi kali I itu sama dengan E pangkat Z. Kenapa? Di sini ada 360 ya. Karena kita mainnya ada sinus, ada kosinus di sana, di mana mereka bersifat periodik ketika telah mencapai 2pi, ya kan? Nah, hal ini mengatakan bahwa fungsi eksponensial kompleks itu memiliki periode 2pi, 2pi. Oke. Nah, di sini ada koordinat kutub. Jadi misalkan saya punya Z itu, misal diberikan fungsi kompleksnya ini ya, W sama dengan Fz. Kemudian saya punya Z itu adalah R kali cos theta plus I sin theta. Bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk U plus I kali V, di mana U-nya dalam bentuk R, theta, V-nya dalam bentuk R, theta ya. Nah, sebagai contoh kalau saya punya Fz-nya itu adalah Z kuadrat. Berarti kalau saya punya Z-nya seperti itu, R kali cos theta plus I sin theta, ya tinggal dikuadratkan aja. Berapa di sini? Monggo, ini saya rasa bisa dijabarkan sendiri bagaimana bisa diperoleh seperti ini ya. Sehingga bisa digunakan bentuk kutub dari Z itu untuk memperoleh bagian real dan bagian imajinernya. Ini adalah bagian realnya dan yang ini adalah bagian imajinernya. Oke. Selanjutnya ini bisa dilihat contohnya. Kalau misalkan fungsinya bentuknya seperti ini ya, R pangkat 3 cos theta ditambah 2R sin theta kali I. Kita diminta menentukan nilai F ketika Z-nya itu sama dengan 2I. Kalau saya punya Z-nya dalam bentuk 2I, 2I itu bisa saya nyatakan dalam bentuk seperti ini. 2 kali I sama kayak tadi, ini kan 0. Ya, kemudian yang ini 1 berarti I kali 1. Yang ini loh yang 1 ya. Berarti 2i bisa nyata dalam bentuk kutubnya seperti itu. 2 cos pi per 2 ditambah i sin pi per 2. Kita substitusikan R-nya berapa? Saya punya R-nya 2 ya di sini, kemudian theta-nya itu adalah pi per 2. Berarti saya punya Fz itu bentuknya ini. Ya. 2 pangkat 3 cos pi per 2 ditambah 2 kali 2 sin pi per 2 kali i. 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 0, kemudian di sini sin pi per 2 tadi 1 ya, berarti ditambah 4. Berarti nilainya adalah, di sini harusnya ada i-nya. Nilainya adalah 4i. Oke, selanjutnya di sini ada pemetaan kompleks ya. Nah, jadi pemetaan kompleks singkatnya ya berarti dari kompleks ke kompleks ya, atau di sini bisa dibilang sebagai korespondensi antar titik pada dua bidang kompleks. Oke, sebentar. Nah, di sini berbicara representasi geometrisnya, jadi kalau misalkan saya punya pemetaan kompleks itu W sama dengan Fz, itu terdiri dari dua gambar sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah S-nya itu sendiri, itu sebagai domain, bisa dibilang sebagai domainnya. Kemudian yang kedua adalah S aksennya, yaitu peta dari S atau range-nya ya. Jadi kalau misalkan saya punya S-nya misalkan di sini, nah itu dipetakan oleh
fungsi fz ini ya, atau w, ini dibawa ke bentuk S aksen yang hasilnya seperti ini. Jadi peta dari S itu bentuknya adalah S aksen seperti itu. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, berbicara representasi geometris, bahwasanya akhirnya kita berpikir ya, bagaimana ketika suatu fungsi atau suatu pemetaan kompleks itu digambarkan atau direpresentasikan dalam bentuk grafik. Nah, yang perlu diketahui adalah fungsi kompleks itu sendiri, fz itu sendiri ya, dia bekerjanya di z. Z itu bentuknya apa? Z itu bentuknya adalah x plus y. Jadi dia berupa pasangan ya, pasangan antara x dan y. Nah, di sini fz itu biasa juga dituliskan sebagai w, di mana kita tahu w itu tadi juga sudah kita bahas, itu bisa dinyatakan dalam bentuk u plus i kali v. Ya, ini berarti pasangan antara u dengan v ya, sama-sama dua pasang di sini artinya. Nah, bisa dikatakan kalau saya punya di sini ada z, fz, di mana fz itu bisa saya buat sebagai w tadi, itu dia terletak pada ruang 4 dimensi. Nah, ini keterbatasannya. Jadi karena pada dimensi 4 ya, akhirnya kita tidak bisa menggambarkan grafik dari fungsi kompleks itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada istilah pemetaan kompleks ya, untuk menyatakan suatu korespondensi yang ditentukan oleh suatu fungsi kompleks W sama dengan fx antara suatu titik di bidang Z dan petanya di bidang W. Saya rasa ini sudah umum ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan ada W0 itu sama dengan FZ0, kita mengatakan bahwa F itu memetakan Z0 ke W0 atau Z0 itu dipetakan ke W0 oleh F. Nah, selanjutnya S aksen tadi. Nah, yang di sini tadi ini kan ada S aksen ya di sini. S aksen sendiri itu adalah peta dari S oleh F. Ya, itu bisa dilihat pada notasi ini, notasi S aksennya tadi ya. Nah, selanjutnya kalau S aksen itu adalah peta S oleh F, S saja itu disebut prapeta S aksen oleh F. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ini, kalau misalkan saya punya ini, bagian real dari Z itu lebih dari sama dengan 2. Kita diminta menentukan peta dari bidang itu, ya. Jadi di sini saya punya X-nya di sini ya. Ini yang di RC ini. Kemudian ada pemetaan W sama dengan I kali Z. Nah, kita diminta menggambarkan pemetaannya seperti apa. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ketika dipetakan itu hasilnya seperti ini. Kira-kira itu bagaimana proses bekerjanya? Nah, di sini juga sama. X itu sama dengan 1 ya, berupa garis ini ya. Kemudian W-nya atau fungsi yang memetakan itu adalah Z kuadrat. Kira-kira bentuknya seperti apa? Yang semula dalam bentuk garis ya, di sini bagian real dari Z itu sama dengan 1. Ternyata dia ketika dipetakan oleh W sama dengan Z kuadrat, bentuknya seperti ini, parabola ya. Persamaan kuadratnya adalah U sama dengan 1 min 1/4 V kuadrat. Oke, selanjutnya adalah kurva parametriks pada bidang kompleks. Nah, kita tahu ya, ada XT, kemudian ada XT, kemudian ada YT, itu semuanya dia bernilai real. Kemudian XT YT itu sendiri dia merupakan fungsi ya, dengan variabelnya adalah T. Nah, kalau saya berbicara himpunan C itu sebagai himpunan semua titik XT, YT, di mana T-nya itu dalam AB, maka C tadi, himpunan C itu disebut sebagai kurva parametrik. Jadi himpunan semua titik-titik XT, YT. Nah, kemudian persamaannya itu sendiri, jadi X sama dengan XT, Y sama dengan YT itu sendiri, dengan T ini, itu disebut sebagai persamaan parametrik dari C. Lebih lanjut, di sini saya punya XT, ada YT, kemudian T-nya batasnya itu persamaan tadi ya, persamaan dari kurva C
pada bidang apa? Bidangnya masih bidang kartesius. Kenapa? Karena kita nggak bisa tadi menggambarkan dalam bidang kompleks. Himpunan titik-titik xt ditambah i yt ya, itu merupakan suatu kurva C pada bidang kompleks. Nah, di sini sebagai contoh misalkan x-nya itu adalah cos t, y-nya adalah sin t. Dengan t-nya terletak antara 0 sampai dengan 2 pi. Nah, di sini zt sendiri adalah xt ditambah i yt. Nah, kita lihat xt-nya kira-kira seperti apa. Kalau di situ t-nya sama dengan 0 ya. Kalau t-nya sama dengan 0, saya punya cos 0 1 ya, kemudian sin 0 ya 0. Nah, ini titik cos 0, sin 0 atau 1,0 itu berada pada kurva C di bidang kartesius. Artinya pasangan titik ini merupakan anggota dari himpunan C. Kemudian Z0-nya berapa? Cos 0 plus I sin 0 sama dengan 1. Nah, ini baru titik pada C di bidang kompleks. Ya. Oke, selanjutnya ada kurva parametrik di bidang kompleks. Tadi xt, yt itu adalah fungsi yang bernilai real ya, yang variabelnya adalah t. Himpunan C sendiri itu memuat semua titik zt, di mana zt itu adalah xt plus IYT. Nah, itu disebut sebagai apa tadi? Kurva parametrik ya, atau kurva parametrik kompleks. Nah, ZT itu sendiri, di mana ZT itu adalah XT plus IYT, disebut parametrisasi dari C. Jadi fungsi bernilai kompleksnya, yaitu ZT-nya tadi, itu disebut sebagai parametrisasi dari C. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya punya Z1 dikurangi Z0. Diingat bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bisa dikatakan sebagai bentuk vektor ya. Kalau kita berbicara Z1 min Z0, itu bisa kita katakan dia bentuknya adalah vektor yang mana titik awalnya itu ada di Z0, titik akhirnya itu ada di Z1. Nah, kemudian misalkan saya mengambil sembarang titik Z ya, titik Z ini, di mana Z itu terletak pada garis yang memuat vektor Z1 min Z0 tadi. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya Z min Z0 itu merupakan kelipatan dari Z1 min Z0. Ya. Z min Z0 itu bisa dikatakan sebagai kelipatan dari Z1 min Z0. Loh, misalkan gini loh, ternyata dia lebih pendek Bu dari Z1 min Z0, ya nggak masalah, berarti T-nya dia bentuknya pecahan, yang dalam hal ini dia memperkecil ya. Oke. Makanya seperti itu kita bisa membuat bentuk persamaan seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan sifat aljabar biasa Z0-nya kedua ruas kita tambahkan dengan Z0, akhirnya dapat Z sama dengan Z0 ditambah T kali Z1 min Z0. Nah, di sini Z0 saya kumpulkan, saya pakai sifat distributif, ketemu seperti ini. Z0 kali 1 min T ditambah Z1 kali T. Nah, selanjutnya, coba kita amati, kita punya Z-nya ini ya. Z ini dalam bentuk ini tadi, yaitu ZT sama dengan Z0 kali 1 min T ditambah Z1T, itu disebut sebagai parametrisasi dari garis. Di sini tadi kan bentuknya garis ya. Nah, jika T itu dibatasi dari 0 sampai dengan 1, maka apa? Diperoleh itu merupakan ruas garis dari Z0 sampai Z1. Coba kalau T-nya 0. Kalau misalkan T-nya 0, di sini Z0 kali 1 ya. Di sini berarti 1 hasilnya, kemudian yang di sini hasilnya 0. Kemudian kalau saya masukkan T-nya sama dengan 1, yang di sini Z0-nya itu habis. Kemudian yang belakang jadinya Z1. Makanya dia membentuk ruas garis. Kemudian bagaimana kalau T-nya antara 0 sampai dengan tak hingga? Nah, tadi kalau T-nya 0 itu kan berarti nilainya ZT-nya sama dengan Z0 ya. Kalau T-nya itu tak hingga, ya berarti dia panjangnya tak terbatas. Dari sini dia ke sana tak terbatas. Itu bisa dibilang sebagai sinar. Ya. Oke. Nah, ini untuk
ringkasan dari tadi, garis, ruas garis, sinar, kemudian ada lingkaran. Saya rasa ini monggo silahkan diselidiki sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Di sini adalah peta dari kurva parametrik oleh pemetaan kompleks. Jadi saya punya W itu sama dengan FZ ya. Dia adalah pemetaan kompleks, kemudian C itu parametrisasi ZT, di mana T itu dari A sampai dengan B. Nah, di sini saya punya WT itu sama dengan fungsi dalam ZT. Kalau bisa dilihat di situ bentuknya seperti fungsi komposisi ya. Nah, WT itu disebut sebagai parametrisasi dari peta dari C. Oke. Nah, sekarang ini sebagai contoh saja. Nah, di sini tentukan peta ruas garis dari 1 ke I oleh pemetaan W sama dengan konjugat dari IZ. Ya. Nah, di sini misal C-nya itu adalah ruas garis dari 1 ke I. Bisa dibayangkan ya, ruas garis dari 1 ke I. Gambarnya gimana? Diingat kembali, kita menggambarkan selalu pada bidang kartesius. Kalau kita mau menggambarkan dalam bidang kompleks itu terlalu sulit, karena diingat lagi tadi bidang kompleks itu dia dimensinya 4 ya. Berarti di sini 1 itu X-nya, kemudian di sini I itu ada di sumbu Y. Kemudian C aksen itu menyatakan peta dari ruas garis. Nah, di sini FZ-nya itu sama dengan konjugat dari IZ dari mana ini? W-nya tadi kan IZ ya. Nah, di sini Z0-nya itu adalah 1, Z1-nya I. Kenapa begitu? Di sini dinyatakan tadi ruas garisnya dari 1 ke I. Berarti Z0-nya 1, Z1-nya I. Nah, ini diperoleh parametrisasi dari C, ZT-nya itu apa? Karena tadi bentuknya ruas garis ya. Yang di sini tadi, sorry saya kembalikan lagi. Di sini kan ruas garis, berarti bentuknya yang tadi. 1 min T, tadi kan bentuknya Z0 kali, apa tadi? 1 min T ditambah I kali Z1. Ya kan, parametrisasinya itu. Nah, Z0-nya 1, berarti ini diganti 1. Berarti yang depan jadinya 1 min T. Kemudian Z1-nya itu adalah I, berarti ini diganti I. Oh, sorry, ini tadi T ya, bukan I. Jadi T kali Z. Berarti diganti dengan I, dapatnya adalah IT. Nah, dari situ saya dapat WT-nya sama dengan fungsi dari F yang dikerjakan pada ini tadi 1 min T plus IT ini ya. Nah, itu dikalikan kemudian dikonjugatkan, akhirnya ketemu seperti ini. Ini saya rasa bisa dijabarkan sendiri. Nah, akhirnya parametrisasinya, nah ini tadi kan T-nya dari 0 sampai 1. Parametrisasinya bisa diketahui semula dari ruas garis dari berapa tadi? 1 ke I itu tidak lain adalah min 1 ke I parametrisasinya. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Sekarang coba dicek. Ketika T-nya sama dengan 0. Jadi W0-nya berapa? Coba masukkan. Oke, coba kita lanjutkan. Saya bersihkan dulu tadi untuk slide-nya gitu ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana kalau misalkan T-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini T-nya itu sama dengan 0 gitu ya, berarti W0-nya berapa? Berarti tinggal memasukkan aja ya. Tadi kan kita punya WT-nya sama dengan ini, akhirnya berarti kan tinggal T-nya kita ganti dengan 0 gitu ya. Berarti di sini min I kali dalam kurung berapa? 1 min 0 kemudian dikurangi 0. 1 min 0 di sini 1, di sini 0 min 1 kali min I kali 1 berarti di sini adalah min I. Jadi ketika T-nya 0, WT-nya itu adalah min I. Nah, terlihat di sini ketika T-nya 0, dapatlah WT-nya itu adalah min I. Kemudian karena tadi T-nya dari 0 sampai dengan 1, sekarang kita lihat bagaimana pada saat T-nya itu adalah 1. Berarti W1-nya berapa? Nah, ini kita masukkan berarti min I kali 1 min T.
T-nya kita ganti 1, kemudian dikurangi 1. Di sini 1 min 1, 0, berarti min I kali 0, 0. Kemudian dikurangi 1, berarti nilainya min 1. Nah, pada saat T-nya 0, ternyata diperoleh WT-nya itu adalah min 1. Sehingga C aksennya itu adalah berupa ruas garis dari min I sampai dengan min 1. Atau di sini digambarkan dengan garis yang berwarna hitam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silahkan nanti bisa diulang kembali, dipelajari lagi untuk memperdalam pemahamannya. Saya rasa cukup sekian untuk pemaparan materi pada pertemuan kita yang keempat ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.